Shalom Kak. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dalam Zoom pribadi saya untuk menjelaskan firman Tuhan yang yaitu tentang dua cara untuk hidup. Di sini saya akan menunjukkan untuk gambarnya. Nah, Onil sebentar, suaranya kurang jelas Onil. oke, siap Kak. Jadi di sini Oke, boleh. pembahasan kita yaitu tentang dua cara hidup. Dalam penjelasan saya akan membaginya menjadi 6 bagian. Pada bagian pertama, di sini saya akan menjelaskan seperti yang kita ketahui dalam dunia ini kita memiliki seorang penguasa atas dunia ini. Dia yang telah menciptakan segala sesuatunya, baik alam semesta, dunia maupun manusia. Di sini Allah itulah sang penguasa kita. Dia yang telah menciptakan bumi. Dan tidak hanya bumi, lalu dia menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan bertujuan untuk berkuasa atas bumi. Dan manusia pun menjadi penguasa atas bumi, namun dengan catatan di bawah otoritas dari Allah sendiri. Dan di sini seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasalnya keempat ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, terpujilah Tuhan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar. Sorry Kak, bentar. Maksud saya ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan kuasa dan hormat, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh kehendak-Mu semuanya itu diciptakan dan ada. Dan pada ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan bumi ini dan oleh kehendaknya itu pun semua terjadi, dan Dia memberikan otoritas kepada manusia untuk berkuasa atas bumi ini. Lalu apakah manusia akan tetap berkuasa atas bumi di bawah otoritas Allah? Nyatanya sekarang tidak. Di sini manusia berkuasa dan hidup sesuka hatinya sendiri. Dia berkuasa sendiri dan dia menolak otoritas dari Allah. Dan dia ingin menguasai bumi ini, namun dia gagal. Dan dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri, baik itu semua orang atau dunia. Jadi seperti yang tertulis dalam kitab Roma ayatnya yang ketiga, pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Di sini dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi di sini sudah dijelaskan dalam ayat Alkitab bahwa di sini manusia sekarang tidak ada yang benar dan tidak ada yang berakal budi dan tidak ada yang mencari Allah. Mereka semua telah meniadakan Allah dan mereka melupakan otoritas dari Dia. Dan apakah yang terjadi sampai saat ini? Apakah Allah membiarkan manusia terus memberontak dan juga terus-terusan untuk melawan dari perintah-perintah Allah? Nyatanya sekarang Allah sendiri tidak diam saja. Dia memberi hukuman kepada manusia, yaitu hukuman kematian yang kekal dan juga penghakiman. Seperti ada yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-27. Di sini dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan setelah itu dihakimi. Dan seperti ayat Alkitab yang tertulis tadi, akibat dari pemberontakan manusia terhadap Allah,
Dia menjadi mati dan menerima penghakiman. Dan Allah pun sendiri tidak diam saja, dan Allah pun tidak mau terus-terusan menghakimi manusia atas perbuatannya. Lalu di sini Allah karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, akan manusia, dan akan sesuatu yang ada di dalam semesta ini, Dia mengaruniakan dan mengutus putranya, yaitu seperti yang kita ketahui adalah Yesus Kristus, di mana Dia datang dan turun ke bumi dalam wujud manusia. Dia yang telah mati di kayu salib, dan Dia yang telah menebus dosa-dosa kita dan membawa kita ke jalan Allah lagi. Dia yang membawa kita kepada Allah lagi. Dan juga di sini Tuhan Yesus sendiri, Dia diutus, Dia menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan Dia menaati semua apa yang dikatakan Allah dengan mengutus Dia. Seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Di sini dikatakan, sebab juga Kristus telah mati hanya sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, dan Ia yang telah dibunuh sebagai wujud manusia, dan tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Seperti yang dikatakan Alkitab, Tuhan sendiri Dia hanya mati sekali untuk segala dosa manusia, sekarang sampai selamanya. Itu sudah menjadi penggenapan firman Tuhan dari Dia. Jadi apakah hal itu sampai di situ saja? Dan ternyata Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lalu Yesus yang menjadi penguasa atas dunia ini, Dia yang mengambil alih otoritas dari Allah. Dia yang dengan bertujuan membawa kita ke hidup yang baru dan yang penuh pengharapan. Dan inilah tujuan sebenarnya Allah mengutus Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu untuk penebusan dosa manusia, dan juga Dia bangkit untuk membawa kita kehidupan yang baru. Dan juga di sini membawa kita ke hidup yang penuh pengharapan dan hidup kekal. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-3. Di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Yesus telah bangkit, dan Ia karena rahmat-Nya yang sangat besar, Dia yang telah melahirkan kita kembali dan membawa kita ke suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan inilah poin terpenting dalam penjelasan dua cara hidup, yaitu cara hidupnya. Di sini ada dua cara hidup. Dalam cara hidup yang pertama, yaitu cara hidup di mana manusia berkuasa sesuka hatinya. Dia tidak mau mendengarkan perintah Allah, dia yang telah memberontak pada Allah dan melanggar segala perintahnya. Kan tetapi ia mendapatkan hasil dari perbuatannya, yaitu kematian dan juga penghakiman. Dan inilah konsekuensi dari cara hidup yang pertama. Dia mendapatkan penghakiman dan kematian karena cara hidup dia yaitu dengan memberontak Allah dan tidak mendengarkan segala perintah Allah. Dan di sini ada cara hidup yang kedua, yaitu di mana kita hidup di bawah segala perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang kita dari cara hidup yang kedua ini, kita hidup dalam Kristus, bahwasannya kita percaya, kita mengaku bahwa Yesuslah juru selamat dalam hidup kita. Dan yang kita dapat dari cara hidup yang kedua ini ialah yang pertama, hidup kekal. Hidup kekal.
Dan yang kedua, pengampunan. Dan inilah yang akan kita terima jika kita melakukan cara hidup yang kedua ini. Jadi untuk cara hidup yang pertama sangat tidak disarankan dalam kehidupan kita, karena ini sangat fatal bagi kehidupan kita, yaitu kita bakal mendapatkan kematian dan penghakiman. Jadi di sini hidup dalam Kristus adalah satu-satunya hidup dan jalan untuk kita menuju hidup yang kekal dan penuh pengampunan. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 36. Di sini dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Seperti yang tertulis dalam ayat Alkitab ini. Jadi di sini dikatakan barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Dan di sini juga dikatakan, tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, yang tidak taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah, yaitu penghakiman selalu ada dalam hidupnya. Jadi inilah kedua cara hidup yang saya jelaskan. Dan di sini dari cara hidup yang kedua, jika kita ingin melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan kita, hal-hal yang perlu kita lakukan dalam cara hidup yang kedua ini, yang perlu pertama kita lakukan ialah berkomunikasi kepada Tuhan dengan cara berdoa. Di sini saya akan membawa kakak ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan dan Allah kami, kami tahu Tuhan kami tidak layak Tuhan, kami tahu kami hanyalah orang berdosa Tuhan Yesus. Dan oleh karena penebusan dosa dari-Mu Tuhan Yesus, dari penebusan dan pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, maka kami telah ditebus dosanya. Dan mulai sekarang kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah juru selamat kami dan Engkaulah yang telah membawa kami ke hidup yang kekal dan penuh pengharapan Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya dalam hati kami dan mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus Kristuslah juru selamat dalam hidup kami. Hanya dalam Kristus Tuhan kami yang hidup berkuasa untuk segala lama-lamanya. Haleluya. Amin. Jadi ini cara pertama. Dan cara yang kedua yang harus kita lakukan ialah taat. Jadi di sini kita jika ingin melakukan cara hidup yang kedua, kita harus taat. Taat akan perintah Tuhan kita Yesus, taat akan firman-firman-Nya, taat akan segalanya yang berhubungan dengan Yesus Kristus. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan, ini yang paling terpenting, ialah percaya, di mana kita percaya dan mengakuinya bahwa Tuhanlah keselamatan bagi hidup kita dan pengampunan dalam hidup kita. Maka hidup dari cara yang kedua ini akan terjadi dalam hidup kita jika kita melakukan ketiga cara ini. Sekianlah penjelasan dari dua cara hidup yang saya jelaskan. Semoga penjelasan ini menjadi landasan dalam hidup kita, di mana kita harus selalu hidup dalam Yesus Kristus dan menjauhi dari cara hidup yang pertama tadi, yaitu menolak Tuhan yang akan memperoleh kematian dan penghakiman. Jadi sekian penjelasan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.